Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian ke-8. Pertemuan mengejutkan. Halo Asma, gimana lowongan kerjanya masih ada kan? Tanyaku saat seseorang telah menjawab panggilan teleponku. Masih ada, besok lu ke tempat gue aja, ya. Kebetulan bos gue masih butuh karyawan di kafe barunya ini, jawab dia di seberang telepon. Oke, nanti kalau gue udah mau jalan, gue telepon lu lagi. Sip, jawab Asma di seberang telepon. Tut. Sambungan telepon kumatikan, besok aku berencana akan menemui Asma, mencoba melamar kerja di tempatnya bekerja. Semoga nanti aku bisa diterima kerja di sana juga, gumamku. Kupandangi layar ponsel dan mengusapnya pelan, terpampang sebuah foto di layar ponsel itu. Fotoku dan Mas Bram sewaktu kami masih bersama dulu, tampak di dalam foto itu. Mas Bram tersenyum seraya mencubit pipiku, sedangkan aku sendiri memanyunkan bibir menghadap kamera. Tak terasa aku menitikkan air mata, kala kedua netra ini terus saja memandang lekat foto kami di ponsel. Apa kabar kamu, Mas? Aku kangen kamu, lirihku pelan seraya mengusap layar secara itu berulang kali. Rasa rindu menyeruak di dada, ingin bisa berjumpa dengannya walau aku tahu itu tak mungkin terjadi. Aku beranjak melangkah menuju kamar, merebahkan tubuh di atas ranjang. Entah kenapa hari ini aku begitu merindukan Mas Bram, laki-laki yang telah kuhancurkan perasaannya itu. Jika waktu bisa diputar kembali, aku tak akan melakukan hal sebodoh itu. Kebodohan yang menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Penyesalan tinggallah penyesalan, tak akan bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Pov Bram. Akhirnya sedikit demi sedikit aku mulai bisa melupakan Nia. Kesibukanku yang terus saja kuisi dengan bekerja bisa sedikit membantu pikiranku untuk tak lagi mengingat semua tentang Nia. Meskipun di awal pertama terasa begitu menyiksa diri saat aku berusaha untuk bisa melupakan Nia. Sore ini, pulang kerja Andri mengajakku untuk ke kafe. Sebenarnya aku malas untuk mengikuti kemauannya, tapi tak apalah kuturuti ajakannya itu untuk sekedar menghilangkan rasa penat setelah bekerja. Ayo, mau di kafe mana? Tanyanya saat jam pulang kantor tiba. Terserah lu aja, jawabku singkat. Ya sudah, di kafe flamboyan aja tuh, yang baru buka kemarin, ujarnya. Gue emang ayo-ayo aja di mana-mana juga. Singkat cerita, aku dan Andri akhirnya berada di sebuah kafe yang lumayan cukup ramai oleh para pengunjung. Kami memilih kursi yang berada di pojokan agar lebih leluasa nanti saat mengobrol nanti. Gue ke kamar mandi dulu ya, bentar, ujarku pada Andri, ia hanya mengangguk. Gegas aku bangkit dan melangkah dengan terburu-buru menuju kamar mandi. Bruk! Au! Tubuhku menabrak seorang wanita tanpa sengaja. Kulihat ia terduduk di lantai akibat tabrakan tadi, dan seolah sedang mencari sesuatu, aku pun langsung segera berjongkok untuk berusaha membantu mengambil ponselnya itu. Maaf, aku enggak sengaja, dan ini ponsel Anda, ucapku mengulurkan ponsel miliknya. Terima kasih, ucapnya mengangkat kepala, dia menjeda ucapannya, ketika mata kami saling bertemu. Bram, ucapnya terkejut. Santi. Aku pun tak kalah terkejutnya saat memandang wajahnya. Ternyata dia Santi, gadis yang pernah dijodohkan ibu kepadaku dulu. Hei, Bram. Kamu tak apa? Tanyanya sembari melambaikan tangan di depan wajahku saat aku masih terpaku menatapnya. Iya, San, jawabku terbata merasa malu karena ketahuan menatapnya, kemudian kami saling berdiri. Sedang apa di sini? Tanyaku kemudian berbasa-basi. Biasa, jawabnya sedikit canggung, aku pun merasa begitu. Bu Santi, tiba-tiba seorang wanita yang kuperkirakan pelayan kafe memanggil namanya. Maaf Bu. Ibu tadi dipanggil Pak Doni, ucap wanita itu dengan sopan. Oh iya, nanti saya ke sana, jawab Santi, kemudian pelayan itu menganggukkan kepala pamit meninggalkan kami kembali. Aku tinggal dulu ya, ucapnya seraya tersenyum padaku. Iya silakan San, jawabku menganggukkan kepala, kemudian Santi melangkah meninggalkanku.
Aku pun melanjutkan langkah menuju tujuan utamaku tadi. Entah kenapa saat ini hatiku terasa begitu senang setelah kejadian tadi yang terjadi secara tak sengaja bertemu dengan Santi, dan ia masih saja mengenaliku, padahal ini kali keduanya kami bertemu setelah sekian lama tak bertemu. Hingga aku dan Andri pulang, kejadian tadi masih terbayang di otakku. Kurubahkan tubuh di atas ranjang melepas penat setelah seharian bekerja. Aku mencoba memejamkan mata, entah kenapa tidak seperti biasanya yang kali ini begitu sulit untuk dipejamkan. Kejadian tadi sore di kafe saat bertemu Sinta kembali melintas di pikiranku. Dia terlihat lebih cantik dan dewasa dibanding saat dulu pertama aku berjumpa dengannya. Andai saja dulu aku menuruti apa kata ibu untuk tak menikahi Nia. Ais, kenapa juga aku harus kembali mengingat Nia? Bukankah seharusnya aku sudah menghapus semua tentang dirinya dari memori otakku? Kejadian-kejadian yang membuat hidupku hancur itu kembali melintas, rasa sesak kembali kurasakan. Ternyata melupakan itu tak semudah yang kubayangkan. Aku masih saja terjerembab di dalam kenangan pahit ini. Lama aku berdebat dengan diri sendiri, tak terasa mataku terasa mengantuk hingga aku terlelap. Azan kembali berkumandang di subuh yang terasa dingin ini. Hujan lebat yang tadi malam masih menyisakan gerimis ini membuat udara begitu terasa menusuk hingga menembus kulitku. Tangan mengucek mata, lalu aku menggeliatkan tubuh masih berusaha mengumpulkan kesadaran sepenuhnya. Setelah kurasa cukup, aku bangkit bergegas menuju kamar mandi membersihkan diri untuk sholat. Setelah selesai sholat, aku mempersiapkan keperluanku sendiri, karena setelah bercerai dengan Nia, aku sudah mulai terbiasa menyiapkan segala keperluanku sendiri. Hari ini terasa aneh pada diri sendiri, tiba-tiba terasa lebih bersemangat dibanding dengan sebelumnya. Apakah aku merasakan ini semua setelah kemarin berjumpa dengan Santi? Tiba-tiba muncul dalam pikiran untuk kembali datang ke kafe tersebut setelah pulang kerja nanti. Dalam hati kecil, aku berharap agar bisa kembali bertemu dengan Santi. Setibanya di dalam kafe, kulihat suasananya cukup ramai, aku memilih satu meja untukku sendiri. Kali ini aku datang sendiri tanpa Andri, berharap bisa bertemu kembali dengan Santi di sini seperti kemarin. Alunan musik pop yang mengalun bercampur satu dengan tawa para pengunjung kafe ini. Hiasan beberapa lampu bola yang menggantung dengan furnitur berwarna krim, membuat kafe ini terasa mewah dan nyaman. Seorang pelayan kafe datang dengan membawa secangkir cappuccino sesuai dengan pesananku tadi, kemudian ia letakkan tepat di hadapanku. Mas Bram, ucap pelayan itu, suaranya terasa tak asing di telinga. Aku menoleh ke arah suara itu dan... Nia, ucapku tersentak kaget. Kamu di sini sama siapa, Mas? Tanyanya menoleh kanan kiri. Aku tak percaya bisa bertemu dengan Nia kembali di kafe ini, kulihat ia memakai pakaian yang sama seperti para pelayan kafe ini. Apa Nia sekarang bekerja di kafe ini? Tanyaku dalam hati. Mas. Kembali ia memanggilku. Kamu, kok, di sini? Tanyaku mengalihkan pertanyaannya. Iya Mas. Aku sekarang kerja di sini, jawabnya seraya tersenyum padaku. Oh, ucapku singkat. Tiba-tiba moodku berubah setelah bertemu dengan Nia. Rasa kesal, kecewa dan benci kembali menjalar di dada. Jika boleh jujur aku ingin berlari menolak pertemuan yang secara tidak sengaja ini. Kenapa dunia terasa begitu sempit? Wanita yang telah membuat hidupku hancur dan terluka saat ini hadir tepat berada di hadapanku. Mas, ucapnya lirih, Mas masih membenci aku, tanyanya. Nia. Seseorang memanggil namanya. Nia menoleh ke arah suara itu. Kamu dicari Asma tadi, saat seseorang itu telah berada di dekat kami, memakai seragam yang sama seperti Nia yang mungkin teman kerjanya di kafe ini. Oh oke, terima kasih ya, ucap Nia pada temannya yang melangkah meninggalkan kami kembali. Mas, aku ke temanku dulu ya, izinnya padaku. Aku menjawabnya dengan anggukan kepala saja. Nia gegas melangkah meninggalkanku. Kenapa bisa seperti ini, berharap bisa bertemu dengan Santi malah Nia orang yang kutemui di kafe ini. Bersambung.